3. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kesehatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan kegiatan ujian komprehensif pada siang hari ini. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan ujian komprehensif pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Nama saya Erwina Mutiara Sari, saya mengajar guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Saya mulai menjalankan tugas saya sebagai guru agama itu pada tahun 2023. Saya satu profesi dengan Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar saya lebih pengalaman dari Bapak Ibu bersama anak-anak dan di sekolah. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan pada siang hari ini adalah ujian kompre yang sudah mungkin diinformasikan oleh panitia lewat LMS Bapak Ibu ya. Sudah kemudian sintak pertanyaan-pertanyaannya sudah diberikan, kemudian mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya di rumah mungkin ya. Hari ini kita mulai dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dimulai dengan nomor absen pertama ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti dalam prosesnya mungkin saya akan meminta jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain ya Bapak Ibu. Nah sebagai penilai, nah ini ada beberapa poin ya yang akan saya nilai, yaitu yang pertama adalah tentang materi pengetahuan dari LK1 sampai dengan LK12 ya. Kalau untuk K2 kemudian ditambah dengan pembaca tulis Al-Qur'an, itu bagian terakhir nanti Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Marilah kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Sudah selesai Pak. Nah, kita tunggu yang lainnya Pak ya. Dapat 2 ayat Bu. Oh ya silakan. Selesaikan dulu Pak. Pak Oki sudah siap Pak Oki? Siap Bu. Ini nggak bisa ya Pak Oki ya, untuk di setting layarnya nggak bisa background ya? Nggak bisa Bu karena saya pakai Chromebook. Oh ya. Chromebook. Oke. Pak Oki mengajar di fase apa Pak? Saya mengajar di fase A, B, dan C Bu. Oh ya, sampai kelas 6 ya Pak ya? Sampai kelas 6 ya. Ya, Bapak mengajar pendidikan agama Islam dari tahun berapa Pak? Saya ngajar agama Islam itu dari tahun 2017. Oh, jadi sudah kurang lebih 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun ya Bu. Tidak mengajar pelajaran lain ya Pak ya? Fokus ke pendidikan agama Islam kan? Pernah jadi operator Bu tahun 2020 dan sekarang juga masih. Tapi kalau sekarang hanya megang Arkas Bu. Oh Arkas, oke. Ya. Yang penting Bapak fokusnya ke pendidikan agama Islam ya Pak ya? Ya, karena ada beberapa yang mereka di sekolah SD mengajar pendidikan agama Islam, kemudian mereka di sekolah lain ngajar penjas gitu kan, ada ya yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tapi kita yang harus tanggung jawab karena kita diakui secara legalitas untuk keprofesian kita, keahlian kita di bidang pendidikan agama Islam. Makanya dilakukan ujian kompre ini dan pelatihan PPG ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak pernah melakukan pembelajaran secara digital nggak Pak? Pakai layar proyektor gitu, sering? Pakai layar proyektor belum pernah Bu, jujur belum pernah karena terkendala proyektornya rusak Bu. Jadi
dari dinas itu berbarengan dengan Chromebook. Dapatnya itu bareng dengan Chromebook. Cuma proyektor ini belum pernah dipakai. Alhasil proyektornya sekarang rusak, Bu, dan nggak bisa dipakai lagi. Oh gitu. Bapak dari SD mana, Pak? SD 3 Nunggarjo, Bu. Kecamatan? Kecamatan Punggur. Oh, Kecamatan Punggur. Ya. Oke. Mbak, kurikulum yang dikembangkan pemerintah sekarang ini kan kurikulum merdeka ya, Pak ya? Ya. Iya, Bu. Kurikulumnya Ya, jadi terfokus tentang bagaimana siswa bisa berpikir kreatif, kritis gitu ya. Nah, artinya ketika Bapak menyampaikan dengan metode konvensional ya Bapak ya, mengajar, kemudian materi di dalam buku, ya kapan? Ya Pak ya? Iya. Oke. Terus kira-kira Pak, tujuan pembelajaran itu disampaikannya setiap pertemuan apa setiap sekali saja dalam 1 bulan gitu Pak? Kalau saya biasanya setiap kali pertemuan, Bu. Setiap kali pertemuan dibacakan. Secara lisan ya Pak ya? Secara lisan, karena ya sekalian untuk mengingatkan anak-anak kembali, Bu. Misalnya minggu ini kan pelajaran agama materinya sama. Jadi kita bacakan lagi, Bu, supaya anak-anak itu ingat tujuan pembelajarannya. Oke. Kemudian ada sebagai apersepsi, pertanyaan pemantik apa yang biasanya Bapak lakukan untuk materi pelajaran misalnya tentang malaikat gitu. Kira-kira pertanyaan pemantik yang Bapak berikan kepada siswa, berikan contoh coba Pak, salah satu aja. Biasanya kalau saya tanyanya tuh gini, Bu. Ada berapa jumlah malaikat yang anak-anak ketahui? Gitu, Bu. Itu salah satu pemantiknya, Bu. Oke. Biasanya media yang Bapak gunakan untuk pelajaran materi malaikat ini apa, Pak? Sementara biasanya masih pakai media ceramah, Bu. Ceramah, tanya jawab. Gitu. Misalnya ada gambar-gambar gitu, Pak. Ada nggak, Pak? Kalau gambar-gambar belum ada, Bu. Oke, nggak mungkin ya Pak ya kita tunjukin malaikatnya, nggak mungkin ya Pak ya. Tapi kan ceritanya. Jadi sebenarnya, jadi pada intinya kan ketika kita menyampaikan bukan gambar tentang malaikatnya Pak ya. Iya Bu. Tapi hikmahnya kita memahami, beriman kepada malaikatnya Pak ya, dengan cerita-cerita. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa ada malaikat yang kita imani dalam rukun iman, maka tujuan yang diharapkan bahwa anak itu bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya, bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya Pak ya, mungkin begitu kan Pak? Iya Bu. Oke. Jadi kalau kira-kira nih Pak, ketika Bapak mengajar di fase A, nih, itu ada materi malaikat nggak Pak? Ada kan ya materi malaikat ya Pak ya? Ada Bu, ada. Kira-kira bentuk media apa yang cocok untuk pembelajaran proses pembelajaran pada materi ini, Pak? Media yang cocok kalau untuk fase A itu kan kebanyakan masih bermain ya Bu ya, atau nonton ya. Mungkin saya lebih suka pakai menonton aja Bu, nonton tentang malaikat beserta tugas-tugasnya seperti itu. Oh, bukan bernyanyi Pak ya? Kalau bernyanyi saya belum bisa bernyanyi Bu. Oke. Karena gini Pak, karena kan Bapak tadi menyampaikan kepada saya bahwa proyektornya cuma 1 nih, terus kemudian rusak pula ya Pak ya. Iya. Nah, jadi metodenya kalau seandainya Bapak mau menyampaikan lewat layar, itu kan ada layar Bapak yang Ibu Bapak sampaikan tadi. Gimana Pak? Rame-rame ngedatengin laptop Bapak, gimana? Pakai Chromebook kan di sekolahan sudah punya Chromebook Bu. Sudah. Tapi itu nggak berebutan tapi. Enggak Bu, alhamdulillah. Cuman ya sisa Bu Chromebooknya karena murid yang di sekolah kami itu muridnya sedikit Bu. Oh gitu. Karena kan terkadang fasilitas itu tidak
berbanding dengan jumlah siswa kan, Iya, Bu. kayak perpustakaan kan, itu tuh jumlah siswanya berapa, kemudian perpustakaan pustakaan isi bukunya berapa gitu kan ya Pak ya. Itu Iya, Bu. kadang-kadang itu kan nggak memadai itu kendala-kendala kita ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, kalau seandainya memang seperti itu, berarti Bapak tidak ada masalah ya Pak ya untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran itu. Banyak sih, Bu, Oke, masalahnya, Bu. oke. Tetap semangat Pak. Siap, Bu. Kasih, Bu. Kemudian asesmen bentuknya seperti apa Pak? Kalau seandainya Bapak menyampaikan materi malaikat ke fase A Pak? Asesmennya, Bu. Ya, Eh, belum tahu, Bu, kalau asesmennya. Soalnya gitu. materinya di kelas 1 itu belum ada kayaknya, Bu. Oh gitu. Di buku di Mm-mm. Misalnya Bapak melaksanakan tes gitu, secara lisan, tulisan gitu, atau praktik gitu. Gimana Pak kalau untuk malaikat gitu, cara beriman kepada malaikat gitu. biasanya kalau saya Penilaiannya gimana? penilaiannya menjodohkan gitu, Bu. Menjodohkan Jodohkan gimana? itu pakai apa? Menjodohkan garis gitu loh, Bu. Jadi di sini nama-nama malaikat, di sini nama tugas-tugasnya seperti itu, Bu. Nah, Oh gitu. Kelas 7 ya Pak ya? ya. Oh Jadi ya ya ya. sambil Oke. bermain mereka, Bu. Oke. Ya. Bukan ngobrol ya Pak ya, bermain ya Pak ya. Iya, Bu. Oh, kalau ngobrol nggak selesai nanti tugasnya Pak. Iya, Bu. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya. Pak Oki ya. Oke, tetap semangat Pak, walaupun dengan keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, Pak Oki, walaupun nanti ada ujian ya Pak ya, oke ya. Tadi ini kayaknya dipending ya karena layarnya tadi Pak ya. Iya, Bu. Oke, Jadi saya nguji khusus nanti Pak ya setelah bacaan Al-Quran ini. Oke, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Oke, Bapak bacanya lebih diperjelas lagi untuk mahrojul hurufnya ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, tajwidnya juga Pak. Maaf ya Pak ya, koreksi ya Pak ya. Ya. Oke, silakan tulis Pak bacaan Al-Quran tadi Pak.